memperkenalkan hasil karyanya berupa buku jalan puisi yang berjudul Struktur Pohon Butut dalam. Ini kalau karena saya belum baca, jadi saya nggak bisa mengungkap isinya apa. Tapi buat saya ini adalah sebuah semangat. Semangat yang selama ini ditularkan oleh dapur sastra Cidahu yang kalau kumpul cuma ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi menularkan semangat bagaimana berkarya itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak percaya sama tahun baru, tapi waktu cuma ada 3. Kemarin yang nggak mungkin bisa kembali hari ini bisa kita berikan, dan besok belum tentu kita bisa lihat matahari. Jadi hari ini ada hal-hal yang terbaik bersama berkarya, bekerja dan bersama. Nah, pada akhirnya kita akan sendiri-sendiri akan bertemu masa depan. Kita butuh kebersamaan dan ketemu masa depan. Masa depan inilah karya dan karya. Woi. Karya itu bisa terjadi. Mohon kepada penulisnya untuk berbagi kepada teman-teman bagaimana proses begini. Masa ada pohon butut dalam kamar? Nah, sebelum itu Pak Atik nanti saya bertiga, Pak Atik, Abah sama Rizky masuk ke sesi obrolan diskusi. Nanti global, nanti bisa ke mana aja obrolan. Nyambung ya? Iya nyambung, tapi dipakai dengan bukunya ini. Dan ada di satu itu tuh kayaknya kita pernah jadiin lagu judulnya Minor. Nah, nanti setelah itu lagunya dinyanyiin sama Adang. Enggak, nggak tahu, gua nggak tahu berdua itu bikinnya. Adang sama tahu nanti ya. Ya, yang gua kasih tahu nada-nadanya. Kenal lagi. Harus inget loh. Aku lupa liriknya. Lupa. Silakan. Bareng aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dikit. Oke, terima kasih kepada Semuanya kan Pengurus.com yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk apa namanya? Launching ya, untuk launching buku saya ini. Sebenarnya saya juga nggak membutuhkan launching seperti ini. Saya juga udahlah yuk kita mau beli. Tapi karena sudah diberikan kesempatan apa namanya oleh terima kasih, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Oke, jadi untuk kumpulan saya mulai dari awal dulu. Mungkin saya menulis buku puisi ini itu sudah lama sekali dan baru jadi ya tahun ini. Kurang lebih proses saya menulis itu sekitar lumayan lama sekali. Mulai dari tahun 2010 saya menulis sekitar tahun 2010, dan waktu itu saya mencoba menulis dan sudah diminta untuk tampil, tapi masih dari 2010 sampai sekarang itu cuma ikut antologi lomba dan seterusnya seperti itu, tapi belum pernah menghasilkan buku. Makanya dari sepanjang tahun itu sudah ada yang bilang ayo dong terbitin buku, tapi kayak nyawanya tuh kayak belum kumpul untuk menerbitkan, untuk melahirkan ini, belum mengumpulkan kemudian baru sekitar 30 judul puisi saya rasa masih kurang, karena nulis puisi itu menurut saya nggak gampang untuk saya yang pemalas. Setuju saya juga. Jujur saya penulis yang pasif, saya tidak terlalu aktif melahirkan satu judul puisi aja saya bisa bikin 1 bulanan kurang lebih begitu. Nah kemudian baru 1 bulan ini tahun 2022
kemarin apa namanya Bang Benny sih, Bang Benny yang lebih menggojlok saya, ayo udah lu kapan nerbitin buku, dia yang terus bisa meminta saya untuk ayo terbitin buku, sampai akhirnya begitu buku kurang lebih sekitar 40-an judul puisi, dan ada sebuah peristiwa pada waktu itu saya datang di acara yang kemarin kita ketemu sama TCF TCA yang iya Tangsel Kreatif. iya untuk ketua. Sebenarnya saya hanya sekedar untuk datang, dan kemudian tiba-tiba di malam itu juga saya sampai di City Gallery ya, sampai di City Gallery, kemudian saya ketemu sama Mas Nana dan Bang Benny yang apa namanya yang merantarakan itu, udah lu terbitin aja dan ke Mas Nana, dan saya coba menyerahkan apa namanya naskah saya ke Mas Nana, dan kemudian itu aktor oleh beliau langsung, dan nggak waktu lama, kurang lebih sekitar 3 hari waktu beliau untuk mengkuratori naskah saya ini. Saya diminta untuk menentukan judul puisi, tapi saya meminta beliau untuk cobain Mas Nana dulu yang baca, kira-kira menurut Mas Nana mana judul yang tepat untuk namanya buku puisi saya. Kemudian setelah 3 hari itu ditentukan judul puisinya yang mana. Kemudian nggak proses lama itu karena masih ada beberapa judul puisi yang harus ditambahi, maka saya menambahi beberapa tulisan, dan nggak lama prosesnya sekitar 1 bulan, maka jadilah buku ini. Nah, kemudian untuk struktur pohon butun ini sendiri, ini sebenarnya salah satu karya saya yang pada tahun 2018 ini, kalau nggak salah ya, 2018 diminta oleh tim festival literasi Tangsel ya untuk apa namanya, untuk apa sih, animasi puisi. oh ya, untuk festival animasi ekskuisi. Jadi ada beberapa karya puisi yang kemudian dianimasikan oleh para animator di Tangsel gitu, dan salah satu karya saya diminta untuk dianimasikan. Waktu itu kalau nggak salah temanya Multatuli. Ya, Multatuli. Jujur saya kurang begitu banyak membaca tentang si Multatuli ini, tapi saya ketika saya menuliskan ini saya sedikit mendapat ringkasan terkait si Multatuli ketika apa namanya dia menuliskan buku tersebut, dan bagaimana saya menuangkan cerita-cerita singkat dari si Multatuli ini menjadi puisi. Saya tidak hanya ingin peringkas memadatkan, karena kan ciri-ciri puisi itu kan lebih kepada apa ya, isinya padat, kemudian isinya ringkas dan sebagainya. Saya tidak hanya ingin menampilkan itu, tapi bagaimana saya bisa menampilkan ketika ada seseorang yang membaca dan terjun masuk ke dalam si cerita-cerita Multatuli tersebut. Gitu. Maka kemudian mungkin di dalam struktur pohon butun ini terlalu banyak simbol-simbol yang saya tuangkan sehingga teman-teman sendiri akan tapi kalau misalnya teman-teman bisa membacanya, bisa memahami bagaimana paham dengan isi-isi yang saya kurang lebih begitu. Kembali lagi kepada simbolisasi ya. Kalau misalnya pohon butun di sini saya mewakili kepada salah satu pohon. Ketika saya mencari, ketika saya tidak hanya menuliskan menulis dalam tempat itu, tapi saya juga menyerap berbagai kata-kata yang harus saya jadikan simbolisasi. Harus yang jauh dari situ lagi. Dari struktur pohon kemudian dalam kamar tidur, saya mencoba untuk menjadi diri saya yang berada di dalam kamar tidur, kemudian saya simbolisasikan dengan struktur pohon butun itu sendiri. Dan kalau misalnya pohon butun itu sendiri kan yang saya baca dia pohon pohon khas dari wilayah Banten.
pantai. Nah ini kan mewakili dari isi Semua Tuli itu sendiri. Kemudian saya mencoba untuk memadatkan cerita-cerita dari Semua Tuli ini melalui struktur dari situ kurang lebih begitu dari struktur pokok dalam nama Tuli. Jadi salah satunya kemudian dari puisi-puisi lainnya sebenarnya saya tidak mengkonsepkan buku puisi ini isinya tentang struktur dan atau tentang percintaan atau apa. Saya tidak mengkonsepkan itu, jadi hanya kurang lebih kumpulan puisi yang saya tulis, baik yang masih tersimpan di dalam laptop saya ataupun yang sudah tersebar di beberapa antologi puisi mulai dari tahun 2010 sampai Sudah bertemu dengan mudah membeli sangka, harga murah terlebih dengan tawar. Sekarang hingga entah kapan berada di pasar tragis. Kebajikan dan kebijakan yang ada di etalase dengan bentrokan mahal, baik dan bijak di pasar gratis hanya. Nah segitu. Itu pemulangan ya, sebenarnya ada pemulangan. Karena itu lagu beberapa nanti langsung kepala itu tidak ada masuk implementasi. Ini lagi itu nanti akan ada pengembangan mungkin pemulangan. Lama 2 tahun. Bendam. Karena bendam maju. Tapi itu memang kayaknya sih kalau ada sedikit dengan keadaan sekarang emang kan budget dan tidak di pasar itu hanya minor. Keadaan sekarang kalau mau dibuat sih kebanyakan sedih berarti ya. Kebanyakan kebijakan hanya ada di talase dengan bentrolan gitu. Ya mungkin secara luasnya entah apalah, entah makanan lah, entah apakah harga diri, apakah tentang apa sih misalnya kritik, istri gila emang banget. Bahkan kritik tentang apapun sekarang udah di talase. Gak boleh, misalnya ya kan gitu. Anjay, kan siapa dulu gurunya ya kan. Terima kasih. Iya, nih dari buku yang ada dong. Lu pilih di siapa deh? Ayo dong. Suatu upaya yang ideal untuk berhadapan dengan realitas keseharian yang selalu dijejali persoalan-persoalan. Puisi hadir di tengah-tengah itu, mewaspadai kenyataan, menyerapnya, bahkan hingga menyedot ke dalam ruang imajinasi. Penyair membentuk metafor atau ungkapan dengan harapan dapat menjadi suatu kenyataan di masa akan datang. Dalam kehidupan yang lain bagi penyair. Akan tetapi keasikan penyair menafsir kenyataan dan mengungkapkan dalam jenis metafor-metafor itu dalam puisinya malah menjadikan ia tersedot ke dalam imajinasinya sendiri. Setidaknya puisi-puisi malah tidak menjadi sumber pelengkap pada kemanusiaan, melainkan menjadi ia digelogoti hingga terluka dalam kemanusiaan itu sendiri. Pada puisi-puisi Istiana Salihati pun nuansa itu sangat kental terasa.
Dia tidak mendidik pada gaya penuh, tetapi melanjutkan sebagai perpanjangan tangan atas pengalamannya yang dilihat, dirasa, didengar, dan lain. Maka puisi-puisinya pun cenderung pada deskripsi, fotografi, atau memunculkan ungkapan dan metafora. Inilah menariknya puisi-puisi dalam buku Struktur Pohon Tutul dalam Taman Tidur. Kehadiran metafora pada setiap tariknya membawa kenikmatan tersendiri ketika membacanya. Deskripsi-deskripsi yang dimunculkan seolah membentuk gambar tersendiri sebuah animasi cerita. Demikian tulisan Nana Sastra.